Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-107. Nah, Mazmur 107 sampai Mazmur 150, yaitu pasal yang terakhir, dari 107 sampai pasal yang terakhir ini digolongkan sebagai Mazmur jilid yang kelima. Jilid yang kelima. Artinya ini bagian dari Mazmur di mana penggolongannya menjadi 5 jilid. Dan ini jilid yang terakhir. Nah, Mazmur 107 ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel diajar, diingatkan untuk mengucap syukur. Ya, sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang dibela, ditolong, disertai Tuhan, maka wajib mengucap syukur. Mazmur ini diajarkan kepada generasi ke generasi. Sebelum mereka beribadah, mereka mengucapkan Mazmur ini sebagai bentuk puji syukur mereka. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, Roh Tuhan biar mengurapi kita semua. Ya Aba, ucapan syukur kami, syukur buat kasih setiamu, bersyukur sebab Kau Allah yang baik, selama-lamanya baik. banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh bersyukur Kasih setiamu tak berkesudahan, Yesus Tuhan. selalu Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku.
disembah, Engkau layak dipuji, sebab Engkau Allah yang setia. Itulah sebabnya kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan, sebagai umat tebusan, umat yang dikasihi, biji matanya Tuhan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mazmur 107, jilid kelima dari seluruh rangkaian kitab Mazmur. Perjanjian Lama halaman sekitar 653. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 22, saudara. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari gelap, dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, yang kita baca ini saudara, ajakan pemazmur terhadap umat yang sudah ditebus untuk memuji Tuhan karena kelepasan dari situasi yang parah dan berbahaya. Tadi ada yang terkurung, ada yang tertindas, ada yang karena sakit penyakit sampai muak terhadap makanan. Semuanya berseru-seru kepada Tuhan. Dan atas anugerah serta kebaikan Tuhan, maka mereka dilepaskannya dari penderitaan atau situasi yang berbahaya itu. Pemazmur menggunakan 4 contoh untuk melukiskan bahwa Allah menanggapi kesulitan-kesulitan yang sangat ekstrim yang diderita oleh umatnya. Ketika mereka berdoa, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka dilepaskannya mereka dari malapetaka dan malapahaya itu. Yang pertama saudara, Tuhan melepaskan umatnya
karena mereka berdoa atas rasa lapar dan dahaga. Itu ayat 4-9. Yang kedua, umatnya berteriak berseru-seru kepada Tuhan karena dibebaskannya dari perhambaan. Ya mungkin hamba dosa, mungkin sedang dibuang ke dalam pembuangan, mungkin karena tertindas atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan karena mereka ditindas oleh bangsa lain. Itu ayat 10-16. Lalu yang ketiga, seru-seruan mereka, teriak mereka minta tolong atas sakit penyakit yang parah yang nyaris membuat dia mati. Itu ayat 17-22. Dan kalau kita lanjutkan yang keempat saudara, ini tentang bahaya badai. Artinya situasi keadaan dunia ini yang membuat manusia cemas, membuat anak-anak Tuhan khawatir, ketakutan melanda kehidupan. Maka ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, dilepaskanlah mereka, dibebaskanlah mereka, ditolongnya mereka. Dan mereka mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kita renungkan saudara, Mazmur ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ini. Entah kita sedang dalam keadaan berkekurangan. Mungkin ada anak Tuhan yang memang hidupnya berkekurangan. Mungkin Tuhan izinkan saudara. Ketika rasa lapar, dahaga, haus itu, kekurangan makanan, kekurangan berkat keuangan misalnya. Mazmur ini memberikan contoh buat kita semuanya. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Kata berseru-seru artinya minta Tuhan campur tangan. Minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan membuka pintu rahmat-Nya kepada orang yang mengakui bahwa Tuhanlah jalan keluar kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan memberikan berkat-berkat yang kita butuhkan hari lepas hari, maka wajiblah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saudara, kita sedang dalam perhambaan. Ya hamba dosa, hamba-hamba misalnya ya, kelakuan-kelakuan atau tabiat-tabiat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Dan ketika sadar bahwa ini tidak benar, ini menyakiti hati Tuhan, lalu kita bertobat dengan cara berseru-seru kepada Tuhan, maka Allah mendengar dan menolong. Atau saudara dalam keadaan yang sakit yang parah, akibat dari perbuatan kita di masa lampau, yang tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan kesehatan, tidak peduli dengan peringatan-peringatan Tuhan terhadap kesehatan tubuh ini. Dan ketika kita melanggarnya, maka sakit penyakit yang parah itu melanda orang ini dan nyaris mati saudara. Tapi ketika mereka ingat Tuhan bahwa Dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan bangkit untuk menolong. Maka mengucap syukurlah kepada Tuhan. Atau dalam keadaan situasi politik yang tidak menentu ini, situasi keamanan yang tidak menjamin kita selalu ada dalam keamanan, ketakutan-ketakutan yang menimpa kita. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Allah damai sejahtera itu memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Dan ketika kita berseru pada Tuhan, Tuhan campur tangan menjawab dengan memberikan pertolongan, memberikan perlindungan dan pagar keselamatan. Maka mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ini inti dari Mazmur 107. Nah, saudara perlu ketahui, Mazmur ini diucapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang sudah diterima bangsa Israel kepada Tuhan. Ini adalah Mazmur berupa doa umat. Hal ini dipengaruhi tentang apa? Tentang bagaimana ketika bangsa Israel sudah pulang dari masa-masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Di pembuangan gak enak saudara.
dijajah, keluar dari negerinya, keluar dari bangsanya, keluar dari Yerusalem, menuju tanah yang asing yaitu Babel. Ditindas pula, diperlakukan sebagai budak. Ya ada sih sebagian ya yang dipilih oleh Nebukadnezar menjadi orang-orang yang tinggal di sekelilingnya seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, saudara. Tetapi kedudukan seenak-enaknya di tempat asing, tetap itu adalah penindasan, perhambaan. Maka ketika umat sudah kembali ke Yerusalem, mereka diajak oleh pemazmur untuk bersyukur. Penindasan apa yang pernah saudara lakukan? Situasi sulit apa yang pernah saudara alami? Keadaan seperti apa yang membuat saudara itu khawatir, gentar, dan takut? Kalau sekarang Tuhan sudah tolong saudara, ada satu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu apa? Mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur karena pertolongannya. Itulah sebabnya orang Israel diajar untuk itu. Dan kalau firman ini buat mereka pada waktu itu, hari ini kita pelajari, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah tolong saudara, jangan lupa untuk mengucap syukur. Ada 4 kali disebutkan saudara bahwa Allah melepaskan mereka dari kecemasan. Ayo kita catat ya, kita tandai baik-baik. Yang pertama di ayat yang ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Pertama itu. Yang kedua ayat 13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. 2 itu ya. Yang ketiga, ayat yang ke-19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ditambah lagi sempurna ini. Yang keempat, ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. So lihat, kalau sampai 4 kali Allah memberikan sebuah tawaran, memberikan sebuah jalan keluar dengan cara diselamatkannya lah umatnya dari kecemasan, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kegentaran terhadap situasi atau keadaan yang menimpa umat, maka Allah betul-betul menantikan umat yang berseru-seru kepada Tuhan. Ini nilai firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita mengerti sekarang bahwa sesungguhnya hati Tuhan itu menanti orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Allah itu menanti orang yang dengan cara rendah hati mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Kata berseru-seru artinya betul-betul sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong. Berseru dengan iman, dengan kerendahan hati, dan dengan jiwa yang tulus. Seperti seorang anak yang berseru-seru kepada papanya, kepada mamanya untuk dilindungi, disertai, dijaga, ya, diberikan keperluan-keperluan yang menjadi kebutuhan mereka. Seperti seorang anak yang meminta kepada bapaknya, demikianlah kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan kita dari kecemasan kita. Wah, ini jaminan loh saudara. Ini jaminan. Maka kenali Allah kita. Kenali Tuhan kita. Orang yang kenal Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, saudara akan dilepaskan dari segala kecemasan. Gimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Gimana caranya kita bisa mengenali Tuhan? Ayo
baca firman. Di CK7 disediakan itu saudara. Ada GBA, ada Bible study seperti ini. Ya, ada doa fajar, dalam ibadah-ibadah. Bahkan untuk yang datang ke ibadah tidak bawa Alkitab disediakan. Tujuannya apa sih? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Mengerti pikiran-pikiran Kristus. Sehingga kalau kita mengalami jalan buntu, kecemasan, mengalami ketakutan, ya, kepedihan, merasa sedih karena diperhamba, sakit penyakit, maka kita tahu jawabannya. Dari Bible study ini saudara, saya yakin ya, mungkin banyak di antara saudara bukan hanya lewat Bible study saja. Mungkin dalam gerakan baca Alkitab atau gemar baca Alkitab. Ketika saudara saat teduh, saudara pernah baca ayat ini. Tapi bukankah lewat Bible study ini kita diingatkan sekali lagi. Bahwa orang yang berseru-seru kepada Tuhan itu akan dilepaskannya dari kecemasan. Dari ketakutan. Dari kegalauan. Sebab janji Allah ya dan amin. Wah, luar biasa. Nah, Mazmur ini saudara mengajarkan supaya orang Israel tahu persis bagaimana peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami semuanya karena pertolongan Tuhan. Israel tidak akan pernah mendapatkan kemenangan tanpa Tuhan. Israel tidak akan pernah bisa memasuki tanah perjanjian tanpa Tuhan. Israel tidak akan pernah keluar dari Mesir tanpa Tuhan. Israel tidak pernah keluar dari padang gurun tanpa Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama saudara, Israel harus ingat bahwa mereka dipulangkan dari Babel. Tempat penindasan, itu ayat 4-9. Itu mereka dipulangkan. Pemulangan orang Israel dari Babel ke Yerusalem itu menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Sama seperti keluarnya mereka dari Mesir masuk tanah perjanjian. Oleh karena anugerah Allah. Pemulangan dari Babel ke Yerusalem. Semua atas nubuatan Tuhan selama 70 tahun. Mereka akan dipulihkan kembali. Kembali ke tanah airnya yaitu Yerusalem. Perjalanannya tidak mulus tapi Tuhan menyertai. Jadi itu pertama yang perlu harus diingat oleh bangsa Israel. Yang kedua, di ayat 10-16 itu gambaran tentang penawanan mereka ketika masih ada di Babel. Digambarkan sebagai apa saudara? Hukuman Allah. Allah mengizinkan mereka terpenjara. Dikuasai oleh Nebukadnezar dan orang Babel. Karena dosa pemberontakan dan ketidaktaatan mereka. Sekali lagi, Tuhan membebaskan mereka. Di ayat 15 dikatakan, Tuhan membebaskan mereka. Dan yang ketiga, mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Tersiksa tubuhnya, tersiksa jiwanya karena akibat ulah kebodohan mereka sendiri. Ya, perbuatan-perbuatan manusia atau kita mungkin ya saudara, yang tidak mau ikuti standar-standar firman Allah. Katakanlah misalnya pemabok, peminum minuman keras, ya, sehingga merusak tubuh, bahkan obat-obatan terlarang. Itu kan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah akibat terus melakukan hal itu, maka tubuhnya rusak. Jiwanya hancur. Moralitasnya sampai pada titik yang terendah. Dan ketika mereka sadar tersiksa saudara. Tubuh tersiksa. Namun sekali lagi Tuhan memberikan kasih setianya bagi mereka yang mau berseru-seru kepada Tuhan. Dan memulihkan keadaan mereka. Mengapa kita berseru-seru kepada Tuhan? Karena kita tahu jawabannya. Hanya Tuhanlah yang melepaskan kita dari semua kecemasan kita, ketakutan kita. Itulah sebabnya betapa mulianya kasih Tuhan
dibandingkan dengan keberdosaan kita, pemberontakan kita, dan kebodohan kita. Kasih Allah melebihi segala-galanya. Puji Tuhan saudara, kita ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Mengerti jalan keluar, bagaimana? Keluar dari perhambaan, keluar dari dosa, yaitu kerendahan hati kita. Bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang jahat, mencari wajah Tuhan, kembali kepada kesetiaan untuk melakukan semua firman-Nya dalam komitmen yang teguh, serta berserah mengikuti Tuhan. Maka keadaan sesulit apapun, sehancur apapun, Tuhan sanggup memulihkannya. Pelajaran ini sangat berharga buat kita semuanya. Mungkin tidak semuanya mengalami hal-hal yang sangat menakutkan ini. Tetapi toh misalnya tidak separah yang kita bayangkan. Tetap saja kita perlu Tuhan. Karena kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. 1 menit ke depan kita nggak tahu masa depan kita. 1 hari ke depan kita nggak mengerti keadaan kita. Setahun ke depan kita nggak tahu posisi kita. Tapi yang kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Kasih setia Tuhan jauh melampaui kebebalan, keberdosaan hidup kita. Tuhan benar-benar ingin mengubah diri kita supaya berkenan kepadanya. Dan kapanpun dia datang, dia akan bawa kita naik untuk masuk dalam kemuliaan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah Mazmur 107. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami tahu sekarang bagaimana pemazmur mengingatkan kepada bangsa Israel atas semua keadaan yang membuat mereka menderita, atas keadaan yang mereka membuat hancur kehidupannya, supaya mereka kembali kepada Tuhan, mengingat bahwa semua perbuatan mereka atas kebodohan, atas pemberontakan dan kebebalan mereka, itu akibatnya dihukum oleh Tuhan. Dan ketika mereka sadar, mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memberikan sejahtera dan damai-Nya. Dengan demikian kecemasan mereka akan dibuang jauh-jauh. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Kalau itu berlaku dulu bagi bangsa Israel, sekarang juga berlaku bagi kami anak-anak-Mu. Generasi sekarang ini, kalau kami berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan lepaskan kecemasan kami, diganti dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.